Hello, let's play with Jack. Di sini kali ini kita akan bermain sebuah game berjudul Life of a Lonely Indie Game Developer, alias game developer yang kesepian gitu. Kasian ya. Oke, langsung aja kita new game teman-teman. Tadi gue udah coba-coba. Kita start with new save aja. Kita kasih nama orang kita. Menarik nih. Kita kasih nama dia karena dari muka-mukanya kelihatan dia orang-orang. Kita kasih nama Joko Sudibyo ya teman-teman ya. Gini aja. Joko Sudibyo. Kita mulai kehidupan si Joko. Tapi game ini masih demo ya, jadi gamenya bakal berakhir di usia ke-35. Maksudnya umur 35 gitu. Suara dari surga. Joko belum menyelesaikan satupun game katanya, tapi dia penuh dengan kepedean. Banyak yang bilang plenty of base things, so maybe don't take them seriously. Wah, ngerti maksudnya apa? Tapi pokoknya si Joko sampai keluar dari kerjaannya hanya untuk fokus menjadi seorang game developer. Mulai dari hari ini, aku akan menjalani kehidupanku menjadi indie game sendirian. Alone. Gue punya ide yang brilian. Lebih baik segera untuk sketch, untuk menulis ide yang gue punya. Kita langsung aja. Pada akhirnya, hal yang paling penting adalah genre dari sebuah game itu sendiri. Jadi ini adalah pilihan ya kayak game developer ya, kita disuruh milih berbagai macam genre. Seperti katsu dan kari, combo yang ultimate. Wah, enak banget tuh. Kari katsu. Mantep. Apa ya kira-kira yang cocok ya? Gue mau bikin game action. Please select at least. Oh, kita disuruh milih antara grafiknya, audionya sama idenya. Pokoknya tiap logo ini kita pilih satu ya. Gue mau gamenya action, grafiknya pixel art aja biar kayaknya nggak ribet-ribet ya. Pixel art, musiknya dia gue nggak ngerti chiptune itu apa, tapi kita pilih chiptune dan dia fantasi. Action, pixel art, chiptune, fantasy. Cocok nggak sih kayak game-game 2D gitu loh? Oke, langsung kita bikin game kita. Originality always better when higher. Oke, seberapa original game kita? Jadi ada slider gitu naik turun. Dan sepertinya ini mempengaruhi di atas tuh ada developer time-nya ya. 7.290 sampai 19.000. Enggak. That's too much, bro. Kita kayaknya nggak nyampe umur kita segitu masalahnya. Jadi untuk awal-awal, karena kita cukupan aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu indie banget lah, nggak usah terlalu idealis. Kita cukup yang normal-normal aja teman-teman. Biar waktunya juga nggak banyak-banyak. 4.600 jam. Itu berapa bulan ya? Bentar. Oke, setelah gue cari 4.678 jam itu 194 hari teman-teman. Itu masih sampai loh, itu paling cepat atau enggak 12.000. Berarti sekitar hampir setahun lebih. Kayaknya terlalu panjang. Ya, kita kecilin lagi aja. Mungkin kita bikin game yang mainstream aja dulu. Staple, bawahnya lagi ada apa? Plagiarism, rip off, tried. Oke, staple. Kita pilih staple aja lah ya. Mainstream masih terlalu lama nih. Staple kayak oke deh. Grafiknya juga staple, gameplaynya staple. Musiknya kita biasa-biasa aja, ceritanya kita bikin mainstream. 3.898 sampai 10.600 jam. Kayaknya oke deh. Mainstream, ceritanya mainstream, musiknya cukupan, grafiknya terlalu ya cukup lah, cukup semua sih nih. Jadi jangan sebuah game itu kita kecilin musik deh. Menurut gue musiknya rip off aja lah. 3.000 sampai 10.000. Ya, kita coba bikin dulu game pertama kita ya. Game paling mainstream, paling basic. Kayak kita ambil ya musik-musik free copyright di internet ya kan, grafik-grafik gratisan gitu. Developer tool ini kayak bahasa pemrogramannya kita pilih Unity,
Grafiknya 2D. Oh, kita bisa kecilin waktunya di sini, guys. Oke, gameplay kita 3 jam selesai. Dan karena ini game-game basic ya, jadi kita pilih harga yang paling murah aja deh. Kalau nggak salah 1 yen tuh berapa ya? 1000 yen tuh 100 ribuan. Jadi game ini 300 yen aja, murah. 300 yen berarti sekitar 30 ribu 40 ribuan game. Rupiah ya. Oke, untuk nama judul game ya, karena ini genrenya fantasi, kita kasih nama Penyihir Mencari Bapak. Kenapa nama Penyihir Mencari Bapak gue nggak tahu. Mungkin bapaknya pergi waktu penyihirnya masih kecil. Jadi tugas kita adalah untuk cerita gamenya nih teman-teman ya. Ada seorang penyihir yang dia tuh ditinggal bapaknya sejak kecil. Terus dia bertarung melawan segala macam monster sampai dia tahu bahwa bos terakhirnya adalah bapaknya sendiri. Wah, keren. Kita start development Penyihir Mencari Bapak. Oke, Penyihir Mencari Bapak. Kita sudah memutuskan untuk membuat game, jadi langsung aja kita gas di bulan pertama. Karena aku sudah keluar dari kerjaanku, setiap hari bangun tidur adalah developer time. Kita langsung mengerjakan gamenya. Gue bahkan bisa memotong waktu untuk tidur gitu. Si anjir masa tidur 24 jam sehari sih? Tidur cukup tuh kayak 8 jam deh, 8 jam. Itu untuk anak kecil, jadi karena dia sudah bukan anak kecil, 6 jam aja cukup gak sih? 6 jam tidur, 75% buat ngerjain game. Kita mulai bulan pertama. Oke, startnya di sebelah kiri ya. Jadi ada start. Oh, ternyata ada pengeluaran juga teman-teman. Monthly balance-nya. Ada untuk biaya sewa, makanan, asuransi, utility kayak listrik, internet. Ada uang pensiun, ada pajak juga. Dan ini adalah hal-hal yang kita dapatkan ya. Kayak energi kita berkurang, tapi kita dapat folder. Ada gameplay. Kayaknya gameplay sih itu. 6+6 gameplay, plus 6 grafik, plus 5 musik, 5 pulpen, storyline kayaknya. Dan plus 6 komputer. Bahasa pemrograman kayaknya. Oke, kita nambah sleep, energi kita nambah, tapi health kita berkurang. Oke. So far so good ya. Ini juga untuk grafiknya, untuk musiknya, obrolannya gue gak ngerti apa, tapi nggak nambah. Progresnya lebih lambat daripada yang aku bayangkan. Gue udah mulai merasa bosen. Is this even fun? Padahal baru sebulan gitu. Dan ketika gue menyelesaikan ini akan merubah hidup gue. Hidup Djoko Sudibyo. Bulan kedua guys, masih sama, 75% developing, 20% tidur. Kita mulai di bulan kedua. Oh, bentar lagi game kita selesai men. Anjay, game kita cuma 3 bulan kah? Uangnya berkurang lagi ya, 171 ribu karena tidak ada pemasukan sama sekali. It's okay. Oke, only dev all day, cuma bikin game doang seharian. Kill my motivation. Mengurangi motivasi gue butuh istirahat men katanya. Oke, kita perlu main game juga ya, karena kita kan pembuat game, jadi harus main game gitu biar dapat motivasi, dapat ide-ide baru gitu kan. Kita kurangi developing kita, mungkin 65% karena game udah mau selesai. Terus kita nambah play game dengan 8.000 yen ya, nambah 8.000 yen gue nggak tahu buat apa. Kita nambah 5%. Kita juga nonton video ya, nonton sosial media, TikTok, Instagram 2%. Exercise juga jangan lupa 3%, itu penting. Tidurnya tetap cukup 6 jam, developnya dikurangi. Kita main game, nonton video, dan juga exercise. Kita start bulan ketiga. Di atas tuh ada stat ya teman-teman ya. Bentar, kita uangnya masih berkurang. Di atas tuh ada stat, ada energi, health, sama moral. Dan health kita berkurang terus, gua nggak tahu kenapa. Tapi katanya hanya menjalani kehidupan gua, uang gua terus berkurang kata Joko. Iyalah, lu sampai keluar kerjaan bro. Oh, ini dia pengeluaran kita ya. Ada buat hobi, utilitas, dan juga makanan. Ini juga kita bisa kurangi ya. Kita bisa tambah, bisa kurangi. Gua nggak tahu efeknya apa.
lihat tabungan gue terus berkurang, gue jadi mikir deh, kayak gue perlu kerja deh. Itu kayak lu harus pikir dari awal gak sih, Jok? Kita tambah kerja ya berarti ya. Tambah 36.000 masih nggak nutup ya, karena pengeluaran kita di atas kalian bisa lihat tuh 165.000 yen pengeluaran kita. Kita tidur 6 jam tetap 15% kerja, seenggaknya gue dapat pemasukan 108.000 yen. At least nggak terlalu besar-besar lah minus kita. Karena toh sedikit lagi penyihir mencari bapak akan selesai. Tuh minus kita cuma 65.000. Ya, that's fine, that's fine. Dan kamar kita berantakan banget ya, dilihat-lihat ya. Ada sampah, ada patung Hatsune Miku, ada kresek-kresek. Mas Joko minimal sampah dibuang ya. Itu kotor banget itu. Aduh, gue nggak mau lagi ngelakuin kerjaan rumah, kata Joko. Gue nggak mau buang sampah, gue nggak mau sapu-sapu, gue cuma mau ngedevelop game. Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah sekitar sejam, cukup gak sih? Kayak nyapu-nyapu, ngepel, buang sampah. Oke, cukup deh. Tuh, dikit lagi guys, selesai guys. Ini progress barnya di kanan, kalian bisa lihat kanan bawah tuh. Minus 55.000, that's fine, tidak masalah. 99%, 1% lagi bakal selesai. That's good guys. 1% lagi, 1% lagi. Kita kurangi aja, karena tinggal cuma 1%, mungkin finishing dikit-dikit ya. Kita udah bayar 8.000. Wah, apa nih? At least pada akhirnya penyihir mencari bapak komplit. Menyelesaikan game ini membuatku bertumbuh banyak rasanya. Game pertama kita rilis, teman-teman. Wow, banyak ya, kita dapat banyak stat, folder, gameplay, pemrograman, desain, gitar. Dari waktu ke waktu, event seperti ini akan sering muncul, teman-teman. Triggernya itu random ya, tergantung genre yang kita sedang buat, ataupun pekerjaan yang kita lakukan, ataupun action yang kita pilih. Dan terkadang pilihan itu ada dadu untuk menentukan apakah berhasil untuk memilih pilihan itu. Contohnya ada pilihan 1, ada pilihan 2. Pilihan satunya 58%, atau pilihan 2 kita nggak perlu lempar dadu sama sekali. Tapi aku suka probabilitas seperti ini. Selama di atas 1%, berarti chance-nya akan selalu ada. Kita coba 58%. Goalnya adalah 7 dan kita punya 2 dadu. 1. 6. Oh. Selama kita dapat angka 7, kita berhasil ya. Oke, nice. Kita cuma minus 2.000, that's good teman-teman. Butuh waktu yang cukup lama, tapi finally gameku selesai. Tapi kok kelihatan kayak cupu gitu ya katanya, jelek, lame gitu. Yakin gak sih ini bakal kejual? Joko, kamu gak boleh pesimis ya. Kamu harus tetap optimis. Aku yakin gamenya bakal meledak. Game indie akhir-akhir ini cukup meledak gitu. It should be fine, harusnya oke, harusnya aman. Aku gak minta berjuta-juta kok, please kejual 10.000 aja katanya. Rilis Penyihir Mencari Bapak. Oke, sale akan kelihatan di akhir bulan ya, berarti kita jalanin dulu bulan ke-7. Tuh, kita bisa kerja aja gak sih? Kerja, karena toh kita gak mau ngapain kan, gak produce game juga. Harusnya nambah gak sih health gue karena olahraga? Oh iya bener guys, health kita nambah karena olahraga teman-teman. Penyihir Mencari Bapak sekarang sudah rilis. Bagaimanakah penjualannya? Oh my god. Oh, musik kita naik, nice. Tapi gameplay kita jelek ya. Ini dia, berapa? 300 yen. Kejual cuma 1. Oke, fame bonusnya kita 64%. Nggak ngefek apa-apa. Hanya 1 kopi yang kejual dan butuh waktu 1592 jam untuk selesai. Idenya sih harusnya bagus gitu. Apakah mungkin karena aku kurang berskill ya? Kita buat 6%. Oh, sleep harus lebih dari 12%.
Kita kurangi, kita punya main game ya. Waktu main game kita kurangi. Bagaimana belajar, apa kita dapat sesuatu banyak? Lumayan. Wow, lumayan ya stat kita ya belajar. Aku butuh uang, aku juga mau naik level, aku juga mau main game kadang-kadang, tapi aku juga mau bikin game. Banyak banget yang harus kulakukan. Jadi jawaban yang paling benar apa? Apakah kita bikin game lagi atau kita cari motivasi dulu ya? Oh, apa tuh? Tutorial complete. Cari bla bla bla. Oke oke oke. Oh, ini nih nih. Ini ngurangi moral semua, belajar ini semua ngurangi moral, bro. Cara naikin moral adalah main game. Kurangi belajar. Stop belajar. Bulan ini kita akan full push rank. Oke, kita coba. 1 bulan kita istirahat sampai moral kita membaik. Sih, kita happy. Oke, event ya. Kita menemukan suatu site untuk mendistribut game. Oke. Kita dapat new project plan method. Gua nggak tahu itu apa. Tapi moral kita udah naik ya. Health kita juga naik. Moral kita naik. Saatnya kita bikin game baru. Game kedua kita, teman-teman. Game kedua kita masih sama, bahasa pemrogramannya masih 2D. Dan juga expected playtime kita berapa ya? Kita naikin dari yang kemarin 3 jam, kita sekarang 5 jam. Masih dengan tunggu. Kita perbaiki dulu ya. Kita perbaiki dulu metodenya free asset, nice, free asset. Free, kita dapat free asset ya. Seperti yang gue bilang tadi, cari aja di internet gitu. Originalitasnya kita naikin mungkin 40% mainstream. Grafiknya juga mainstream. Nah, musiknya jangan rip off, jangan kita ambil guys. Kita ambil yang mainstream aja lah. Tuh di bawah ada random bonus ya, dari minus 16 sampai lebih dari 12%. Tergantung nanti dapetnya berapa gitu. Nah, sekarang kita kurcaci. Kita kasih nama kurcaci mencari cinta gitu. Dia harus melewati berbagai rintangan untuk menemukan si putrinya itu. Oke, kita start development game kita. Kurcaci mencari cinta. Follower kita udah 20 orang. Uang kita 366.000, mantap. Bulan ke-10, bulan Halloween. Nah, tidur 8 jam cukup, kerja juga cukup. Kerjanya, gajinya naik ya? Dia jadi 164.000 sekarang. Dia juga main game, nonton video, dia juga exercise. Kita start bulan ke-10. Progresnya jalan, di bawah walaupun nggak terlalu cepet ya. Aku menemukan sebuah online shop yang menjual segalanya. Kita buka, kita nggak unlock shop. Wow, oke. Kita minus 1.000, it's okay, nggak ada masalah. Kita coba buka shop tuh di bawah kanan. Kita bisa beli snack, bisa beli energy drink, menaikkan fokus. Yuk, kita beli aja dong yang banyak dong. Stability 5.000 yen kita beli, yes. Oke, ya cukup deh. Backup memori kita beli biar tiba-tiba nggak kehapus memorinya. Game kita 9%, passion kita tinggi. Oke, kita bulan ke-11. Pengeluaran kita sekarang 166.000 yen, jadi kita naikin dulu kerjaannya biar minusnya nggak terlalu banyak. Kayak Joko happy banget ya, termotivasi sekali kita membuat game. Oh, ada pekerjaan baru, data entry. Job unlock chat support. Oh, kita dapat kerjaan baru. I want the jump action to feel even better. Aku mau action jump di gameku tuh makin bagus gitu. Jadi aku harus belajar fisika. Oke, kita belajar 92%, goalnya 4. Gampang gak sih? 1, 3 dong. Oh, nice, 7, sukses. Ya, minus kita 12.000 masih fine lah. Kita masih bisa cukup lah. Completion rate-nya 17%. Kita lanjut ke bulan 12. Gak usah belajar deh. Kita learning by doing ya teman-teman ya. Belajar sembari melakukan gitu. Ada event lagi. Ketika lari di luar, ada muncul sebuah ide bagus. Goalnya 6, 4, butuh 2 doang guys. Hanya butuh 2. Oh, gagal. 72% padahal ya. Tapi gak apa-apa. Karena lari health kita nambah. Nice. Plus 26.000 sekarang. Joko sudah mulai suntuk kayaknya ya. It seems your pension has increased again. Oh, uang pensiun kita naik. Tapi insurance sama taxnya berkurang. Nice. Insurance kita berkurang, tax kita juga berkurang guys. Ya kurang istirahat deh si Joko nih.
Ada banyak spam chat bla 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 di support. Oke, ini karena game kita ya, banyak spam chat. Kita dengerin aja coba 58% dapat nggak ya? 4, 3 please. Aduh gagal bro. Tapi nggak apa-apa, moral kita naik. Tapi kita gak stres ya. Minus 3.000 doang, nggak terlalu banyak. Oke, energi sama health kita udah tinggi ya. Jadi kita kurangi aja tidurnya. Kita main game aja banyak-banyak. Kok dia masih bete gitu sih? Kayak masih gak mood gitu. Oke. A streamer is playing my game. Ada streamer yang mainkan game kita. The showcase it better than I do gratitude and invite me. Oke. Nice guys. Kita jadi good mood. Karena ada streamer yang mainin game pertama kita. Yaitu penyihir mencari bapak. Game kita nggak laku-laku lagi ya. Dimana sih lihat history game kita tuh di mana? Kita lagi happy berarti saatnya mengurangi main game. Kita start bulan ketiga. Menyelesaikan kurcaci mencari bapak. Menemukan game di storage di gudang. Kita mau game apa? Ya, gue pengen game sport deh. Game-game Winning Eleven ya, game-game lama gitu. It's still fine, mood kita masih bagus tuh di atas kiri tuh. Nambah 4.000 yen. Penjualan kita kejual gak sih? Gamenya gak ada ya? Game kita gak kejual lagi bro. Ya sudahlah. 82 orang nge-follow kita. Game kita 60%. Kita masih passion untuk mengerjakan game ini. Ya 3 jam aja tidurnya. Gak apa-apa. Bulan depan kita fokus istirahat lagi. Organizing is what bro? Over 1 pixel different for 3 hour. Left, right, or maybe leaving it out looks. Oh jadi kita tuh lihat ini terlalu kanan apa terlalu kiri ya gitu. Cuma 1 pixel doang. Karena kita gak mau pusing, kita hilangkan aja lah. Ya membuat menjadi transparan, bikin terlihat natural. Kita nambah follower. Kita dapat skill Pixel Artist. Yes. Follower kita nambah 139. Oke, nice. Ada game baru, konsol baru ya. Is that Nintendo Switch 2? Oke, kita enter lottery. Kita coba apa kita dapat. Game itu, please let me win. Energi kita habis banget guys. Uang kita nambah 1.000, uang kita masih aman. Kita beli sesuatu gak sih? Kita bisa beli kita bisa langganan ini ya. Oke, kita langganan aja semuanya. Aduh suara gue kenapa guys. Di umur 31 tahun ini pengeluaran kita 42.000. Saudara even paid image and sound asset usable in game. Oh ini ada kayak aset-aset berbayar gitu ya. Jadi kita bisa beli aset-aset berbayar nanti kalau bikin game selanjutnya gitu. Minus 15.000 dan game kita kurang berapa lama lagi? 78% lagi selesai. Game masterpiece kita ya, yang dimana actionnya fresh banget. Ya walaupun pixel artnya mainstream ya. Musiknya juga biasa aja, tapi ceritanya itu fresh. Oh ini sales info kita ya, penjualan kita ya. Game kita terjual 2 kopi. Yes, penyihir mencari bapak terjual 2. Satu kita sendiri, satu si streamer tadi ya. Gua gak tahu itu streamer siapa, tapi terima kasih banget udah beli game gua. Udah beli game si Joko ya teman-teman ya. Energi kita masih banyak, mood kita juga baik. Aku bermimpi karakter muncul di sebuah karakter muncul seperti film. Bertanya kenapa kamu menjebakku di dunia ini? Asik. To finish the game. Ini jawabannya kayaknya nggak ngefek deh. Gue pengen jawabannya to make the game more popular. Kita dapat 444 kalkulator. Gue nggak tahu itu apa, tapi health kita 21 berkurang. Minus 9.000. Game kita berapa lama lagi sih selesai? 78%. Kita harus fokus menyelesaikan game ya. Kita dapat guys. Kita dapat konsol apapun itu. Kita mau jual lagi atau nggak jual ya? Karena kita butuh duit, kita jual lagi aja deh. Sorry, kita jual. Ya moralnya berkurang sih bro, tapi kita dapat duit sih. Kita bisa beli high end pen tablet. Yes. Kita bisa beli MIDI controller. Oke.
game kita akan jauh lebih baik gak sih? A new product, yes. Waduh, banyak banget. Kita lihat di shop. Ada banyak produk baru di shop ya. Minus 17.000, that's fine. Ada rokok, ada minuman, ada nutrisi. Kita butuh suplemen bro. Pengeluaran kita nambah 28.000 ya teman-teman ya. Jadi kita harus makin banyak kerja nih. Kita harus segera selesaikan game kita. Aku jadi lebih baik dalam menulis cerita dan mendapatkan pekerjaan baru yaitu skenario outsourcing. Nice. Oh, energi kita habis. Minus 5.000 masih aman. 12% lagi selesai. Kita sudah mulai agak happy ya. Sedikit lebih happy lah. I'm Professor One-chan. I can skyrocket your skill. Gue butuh health aja deh. Please. Oke, nice. 7. Pas banget guys. Pas banget. 7, nice. Berhasil katanya. Demon mode. Gue punya skill demon mode. Gue gak tahu cara aktifin skillnya, tapi gue punya demon mode guys. Bentar lagi game kita selesai bro. Sedikit lagi game kita selesai. Karena kita sering kerja chat support, gajinya naik ya. Naik 10 yen. Minus 31.000, that's fine. Sampai minus 100 tuh. Wow, watching a dead game gambling anime. I suddenly felt understood. Gue nonton ini ya, kayak anime yang soal gambling gitu. Gue jadi mengerti soal ngerol dadu. Oh, luck gue nambah guys, 456. 456 luck. Oke, duit gue nambah. Sedikit lagi game bakal selesai. Aduh, pajaknya naik lagi bro. Aduh, 18.000, 10.000. Damn bro. Damn, 10.000. 97%. Oke, kita fokus game dev guys. Dikit lagi bakal selesai. Gamenya rilis guys. Oke. Komplit, gamenya sudah komplit. Kita udah banyak banget XP. Oke. Gue cuma penasaran bagaimana game kita kedua ini, sebuah masterpiece yang Joko ciptakan dengan passion, dengan cinta. Kurcaci mencari cinta. Oke, bulan ini kita istirahat aja, kita banyakin main game aja. Kita happy aja kita. Ya nggak sih? Kita juga banyakin exercise, kerja juga kita banyakin lagi, tidur 8 jam cukup. Bagaimana game pertama kita? Oh, kita nambah skill dulu, programming, nice. Kita nge-unlock job baru ya. Kurcaci mencari cinta sudah rilis. Deng, musik. Mainkan. Musik tegang. Minus 8 plus 8 minus plus. Penjualan di bulan pertama. 44.800. Fame bonus. Kali 3, 6%, 47.200. Walaupun masih belum ada review positif ya, tapi kita sudah menjual 59 kopi di bulan pertama. Joko Sudibyo. Kalau kalian suka nonton Joko Sudibyo, kalau kalian masih mau lihat perjalanan Joko Sudibyo membuat game-game selanjutnya, jangan lupa tinggalkan komentar, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Let's play with Jack. Pamit. Ciao.